pagi ya Kak Luis ya. Pagi yang indah buat kita semua. Kita mau nyapa dulu adik-adik, selamat pagi. Selamat pagi adik-adik semuanya. Oh semangat. Kakak juga mau menyapa adik-adik yang masih ibadah online. Ya, selamat pagi ya yang masih di rumah, semuanya. selamat pagi semuanya. Siap kita untuk ibadah. Gimana? Siapa yang udah mulai libur? Angkat tangan. Wah semua sudah libur. Ya, Kamona juga sudah libur ya. Ya, siap-siap mau pergi ya minggu depan ya. Jalan-jalan. Oke, jalan-jalan. Mungkin bukan minggu depan Kak, mungkin nanti malam juga udah mulai jalan-jalan ya. Tapi ibadah dulu ya. Jadi udah Tuhan sertai ya. Nah, oke. Ya, kita bersyukur hari ini tetap bisa ibadah. Ya, Kakak juga bersyukur. Adik-adiknya juga rindu untuk ibadah. Iya. Makin penuh kelasnya Kak. Oh iya dong. Aduh. Tambah penuh ya. Nah kita angkat pujian untuk membuka ibadah kita. Kita nyatakan Bapakku rindu. Ku rindu. Ya, untuk bertemu dengan Tuhan, untuk memuji namanya. Bapakku rindu menyenangkanmu, ajarku lebih dalam untuk mengenalmu. Bapakku pinta, layakkan aku. Bapakku pinta, layakkan aku, bawaku untuk menyembahmu di balik tirai yang suci, bertemu muka dengan muka, tenggelam di dalam kasih-Mu Bapa. Oh Tuhan, ku rindukan selalu diam dalam bait. Sekali lagi kita akan pujian ini. Bapa ku rindu. Bapakku rindu menyenangkanmu, ajarku lebih dalam untuk mengenalmu. Bapakku pinta, layakkan aku, bawaku untuk menyembahmu di balik tirai yang suci, bertemu muka dengan muka, tenggelam di dalam kasih-Mu Bapa. Oh Tuhan, ku rindukan selalu diam dalam. Bertemu muka dengan muka. Ayo adik-adik bangkit berdiri, kita mau masuk dalam doa. Bertemu muka dengan muka, tenggelam di dalam kasih-Mu Bapa. Oh Tuhan, ku rindukan selalu diam dalam bait-Mu, diam dalam bait-Mu, Diam dalam bait-Mu. diam dalam bait-Mu. Bapa kami dalam surga, terima kasih Tuhan.
Kalau pagi hari ini kembali Tuhan, kami bisa berkumpul bersama-sama untuk memuji dan besarkan nama-Mu. Terlebih Tuhan, untuk mendapat pengajaran lewat firman-Mu. Bapa kami dalam surga, kami mohon Tuhan, urapan-Mu kepada adik-adik semua yang sudah hadir maupun adik kami yang ada di rumah ibadah online. Kami percaya Tuhan, urapan-Mu, kehadiran-Mu ada di tengah-tengah kami semua. Bapa kami dalam surga, kami mau menyerahkan Tuhan, ibadah pagi hari ini kepada tangan kemurahan-Mu. Kami menyerahkan ibadah ini dari awal, pertengahan sampai akhir. Hanya ke dalam tangan kemurahan-Mu. Terima kasih Tuhan, kami serahkan ibadah ini kepada-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin. Nah, silakan duduk. Boleh duduk ya Kak? Boleh. Nanti Kak, lagu kedua atau ketiga kita bangkit berdiri lagi ya. Supaya lebih semangat mungkin ya. Mungkin masih pada ngantuk Kak. Iya. Ya, adik nyanyi ya sambil tepuk tangan. Mungkin tadi yang lagu pertama kurang hafal liriknya. Iya. Yang kedua nih Kakak yakin hafal semua ya. Kita angkat pujian langit dan bumi. Pujilah Tuhan. Boleh tepuk tangan juga. Dan bumi, pujilah Tuhan. Sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi. Sembah sujud di hadapannya. Langit dan bumi, pujilah Tuhan. Semuanya keagungannya mengatasi langit bumi. Sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku sembah. Ku puji, ku sembah. Ku puji, ku sembah. Yesus Tuhan dan Rajaku. Kita mau dengar adik-adiknya kan? Ya, langit dan bumi adik-adik. Ku puji, ku sembah. Sama-sama. Sama-sama. Sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Ku puji, ku sembah. Ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Raja. Haleluya. Haleluya. Haleluya.
dan bumi aja memuji Tuhan. Memuji Tuhan, apalagi kita ya. Jangan kita kalah Kak, ya kita juga harus memuji Tuhan. Ya, karena berkat Tuhan udah luar biasa kalau Betul, amin. Ya, adik-adik semuanya yang di sini, yang di rumah pasti sudah merasakan berkat dari Tuhan. Ya, betul. Pertolongan, perlindungan. Ya, nah kita bisa melewati pandemi ya Kak ya. Terus sekarang bisa ibadah itu karena kebaikan Tuhan. Nggak terasa ya? Ini udah akhir bulan lagi loh Kak. Iya. Ya, udah mau masuk bulan yang baru. Sudah pada naik kelas, ada yang masuk SMP Kak. Wah. Iya, itu juga salah satunya masuk SMP. Ya, nah jadi kalau ada kesempatan muji Tuhan, harus muji Tuhan. Bener nggak Kak Luis? Betul. Ya? Kita mengucap syukur dengan memuji Tuhan. Iya. Yang gratis ya Kak ya. Hah? Ya? Iya. Cuma kita dari angkat hati pujian, kita. Iya kan? Jadi mau lagi di mobil, lagi pergi sama papa mamanya, puji Tuhan. Gimana saja. Iya. Lagi ngumpul sama teman, kalau ada kesempatan, puji Tuhan. Puji Tuhan. Nah, jadi lanjut Kak pujiannya. Di mana saja, ku puji. Adik-adik tahu dong lagu ini kan? Ya. Di mana saja ku puji. Di mana saja ku puji setiap saat, ku puji kasih-Nya seluas samudra. Ku puji nama Yesus, tinggikan nama Yesus, karena nama Yesus mulia. Wherever I am, wherever I am, I praise Him. Wherever I can, I praise Him, for His love surrounds me like the sea. I praise the name of Jesus, lift up the name of Jesus, for the name of Jesus lifted. Di mana saja, ayo adik-adiknya lagi. Wah. Yeah. Di mana saja, sama-sama. Sama-sama. Di mana saja ku puji setiap saat, ku puji kasih-Nya seluas samudra. Ku puji nama Yesus, tinggikan nama Yesus, karena nama Yesus mulia. Amin. Wah, seneng kakak tadi dengar ya Kak. Anak-anak ternyata bisa ya. Waduh. Enak ya lagunya ya. Iya. Ya, bukan hanya dinyanyiin loh. Iya. Benar-benar kita harus ngelakuin ya Kak. Iya, lakukan. Jangan cuma bilang, oh di mana saja ku puji. Tapi ujung-ujungnya lupa. berdumel terus malahan. Iya kan? Atau lupa ya. Iya. Nah, kalau di mana saja bukan berarti ya cuman hari Minggu doang kita puji Tuhan. Setiap saat ya Kak. Setiap saat ya, setiap hari saat kita senang, saat sedih, iya, semuanya memuji Tuhan. Puji Tuhan. Ya, Kak Luis juga begitu kan? Iya. Kakak juga begitu, adik-adik juga begitu, yang main musik juga gitu. Ya, bukan hanya kalau ada keyboard baru bisa puji Tuhan. Di mana saja, kapan saja puji Tuhan. Ya, kita juga tetap mau setia memuji Tuhan. Dan saat ini kita mau dengarkan firman Tuhan ya Kak Luis. Iya. Ya, kita angkat pujian, tetap setia. Tetap setia muji Tuhan, tetap setia dengar firman Tuhan. Persiapkan hati kita untuk terima berkat firman Tuhan.
selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku, selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Sekali lagi adik-adik kita angkat pujian ini. Selidiki aku, lihat hatiku Tuhan. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Yuk adik-adik kita bangkit berdiri. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Mari kita satu dalam doa. Bapa kami dalam kerajaan surga, sungguh kami mengucap syukur Tuhan. Karena Tuhan, bukan saja kami lihat kebaikan-Mu, tapi kami rasakan kebaikan-Mu yang tidak pernah habis dalam kehidupan kami. Setiap anak-anak-Mu yang menuntun kehidupan kami, yang memberkati kehidupan kami. Sehingga pada pagi hari ini, kembali kami boleh berkumpul untuk memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Ini ucapan rasa syukur kami kepadamu yang telah memberkati kami setiap langkah kehidupan kami. Dan pada pagi hari ini, kami mau tetap setia, duduk di hadapan hadirat-Mu untuk kembali menerima nasihat-Mu Tuhan. Biarlah Engkau sendiri yang berbicara melalui hamba-Mu Kak Petrus yang Kau telah persiapkan. Sehingga firman yang kami dengar pada pagi hari ini boleh menjadi berkat buat kami, boleh menjadi teguran, menjadi kekuatan buat kami untuk hari-hari ke depan. Sehingga Tuhan, kami terus merasakan bagaimana kasih-Mu yang menuntun kehidupan kami. Kami mengucap syukur untuk saat yang terindah ini. Dan kami mau buka hati kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk adik-adik. Halo, selamat pagi semuanya. Gimana kabarnya? Baik? Ya. Sukacita dan senang ya bisa beribadah, berbakti kepada Tuhan. Nah, saat ini Kak Petrus mau menyampaikan firman Tuhan, judulnya adalah waktu khusus untuk Tuhan. Apa waktu khusus kita untuk Tuhan? Nah, adik-adik pernah berdoa enggak? Siapa yang pernah berdoa? Angkat tangan. Waduh, semuanya berdoa. Kapan kita berdoa? Waktu makan? Mau tidur? Mau apa lagi?
mau berpergian, terus mau mendengarkan firman, ya. Nah, tetapi yang di sini yang dimaksud Kak Petrus adalah waktu khusus untuk Tuhan. Doanya secara khusus artinya itu tertib, teratur, disiplin. Nah, kita akan baca di dalam Matius 6 ayat yang ke-6. 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 Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintumu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Nah, di sini di dalam Matius 6 ayat yang ke-6 dikatakan demikian, tetapi jika engkau berdoa. Apa itu berdoa? Berdoa adalah kita berkomunikasi dengan Tuhan atau kita berbicara kepada Tuhan. Doa yang didasari dengan iman kita kepada Kristus. Doa kepada siapa? Dikatakan tadi, kita berdoa kepada Bapa kita yang di sorga. Masuklah kamar dan tutup pintu. Apa artinya? Berdoa secara khusus itu kita harus konsentrasi. Perlu ketenangan, perlu persiapan. Sehingga ketika kita berdoa, menyampaikan kepada Tuhan, kita berdoa dengan sungguh-sungguh. Nah, adik-adik pernah melakukan doa khusus enggak? Misalnya pada waktu habis tidur, bangun pagi, ya, apa yang harus dilakukan? Berdoalah. Berdoa meminta kepada Tuhan. Kalau habis tidur rajin berdoa, menyampaikan kepada Tuhan, apa yang harus kita doakan? Bapak ibu kita atau papa mama kita supaya diberikan kesehatan, panjang umur, menjadi berkat bagi hidup kita. Nah, doa itu penting secara khusus. Karena kalau kita berdoa secara tertib, teratur, dan disiplin, itu menghasilkan kekuatan dalam kehidupan kita. Nah, ketika adik-adik mengambil waktu khusus, bisa bangun pagi berdoa, ataupun hendak mau tidur, tidak hanya berdoa untuk mau tidur saja, tetapi tertib, terus teratur. Berdoa meminta kepada Tuhan supaya berkat-berkat dicurahkan dalam hidup kita. Nah, ada contoh di dalam Alkitab, orang ini tertib sekali berdoa, bahkan teratur sekali. Bahkan dalam doanya dia mempersiapkan dengan sungguh-sungguh. Dia mengambil waktu secara khusus untuk berdoa. Siapa dia? Yuk kita baca. Di dalam Daniel 6 ayat yang ke-11. Daniel 6 ayat 11. Daniel 6 ayat 11. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat. Pergilah ia ke rumahnya, dalam kamar atasnya ada tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa serta memuji Allahnya, seperti yang biasa dilakukannya. Nah, kebiasaan dari Daniel adalah berdoa dan memuji-muji Tuhan. Siapa yang tertib, teratur, disiplin dalam berdoa di sini namanya siapa? Daniel. Daniel adalah orang yang taat dan dia melakukan firman. Dia seorang pejabat di Babel meskipun dia orang buangan, tetapi Daniel diberikan hikmat oleh Tuhan. Meskipun Daniel ini sibuk dalam pekerjaannya sebagai seorang pejabat,
tetapi Daniel dengan tertib, teratur dan disiplin dalam berdoa. Bahkan dalam doanya Daniel melakukan sebanyak 3 kali doa dan memuji Tuhan. Nah, memang ini harus dikerjakan dengan sungguh-sungguh ya, dengan ketaatan dan kerelaan. Karena melatih secara khusus untuk berdoa itu harus terus-menerus. Apa yang didapat oleh Daniel, orang yang sungguh-sungguh berdoa? Daniel diberikan kemampuan, pengetahuan yang datang dari Tuhan. Meskipun dia orang buangan, dia ada di Babel, tetapi dia dipercaya oleh raja-raja. Nah, doanya menghadap ke Yerusalem. Sebanyak 3 kali dia berdoa. Kalau makna rohaninya Yerusalem itu ada pengajaran firman Tuhan ya. Nah, adik-adik semua harus melatih. Tadi Kak Petrus sampaikan. Bagaimana melatih kita supaya kita berdoa secara khusus? Apa yang harus kita doakan? Mengapa kita harus berdoa? Dan kapan kita harus berdoa? Melatih sejak dini, seusia kalian itu sangat penting. Karena itu sangat berguna. Karena orang yang berdoa itu pasti diberikan kekuatan oleh Tuhan. Contohnya siapa? Daniel tadi. Dia masuk ke kamar. Kalau dalam Matius 6:11, masuk ke kamar, tutup kuncinya, berdoa. Berdoa kepada siapa? Ke Bapa kita yang di surga. Daniel menyampaikan apa yang harus didoakan. Nah, adik-adik, kan adik-adik ke gereja Kemah Tabernakel. Gembala sidang di tempat ini siapa? Oma Maria Santoso. Bapak Ketua Sinodenya siapa? Bapak Pendeta Handoyo Santoso. Dan Ketua Koordinator Sekolah Minggu adalah Bapak Pendeta Yusa. Nah, sejak dini kalau pagi kalian doakan para hamba-hamba Tuhan ini. Memang secara khusus harus didoakan. Supaya apa? Supaya diurapi dan diberkati oleh Tuhan. Ya, selain orang tua kalian, dalam kalian belajar, ya Tuhan senantiasa menuntun. Oleh sebab itu, apa yang dikerjakan oleh Daniel itu patut diteladani. Keteladannya dalam berdoa secara tertib, teratur dan disiplin ini, bahkan dalam doanya itu konsentrasi, tenang, dan menyampaikan kepada Tuhan. Terbukti Daniel dilepaskan dari gua singa. Meskipun dia ada ancaman, Tuhan menolong. Nah, kalau adik-adik berdoa kepada Tuhan, memiliki waktu khusus kepada Tuhan, pasti Tuhan melindungi, menjagai. Apalagi adik-adik semuanya setia pergi gereja, mendengarkan ajaran-ajaran firman Tuhan. Nah, bagaimana kita mendengarkan suara Tuhan? Nah, kita baca di dalam Mazmur 65 ayat yang ke-5. Mazmur 65 ayat yang ke-5. Mazmur 65 ayat yang ke-5. Berbahagialah orang yang engkau pilih dan yang engkau suruh mendekat untuk diam di pelataranmu. Kiranya kami menjadi kenyang dengan segala yang baik di rumahmu, di baitmu yang kudus. Nah, berbahagialah orang yang rajin mengambil sikap, mengambil waktu khusus untuk berdoa. Tuhan memberikan kebahagiaan. Tuhan memberikan apa? Kekenyangan dalam kebaikan-kebaikan Tuhan itu kita kenyang. Artinya apa? Kita bisa menikmati berkat-berkat Tuhan. Orang yang suka berdoa, apalagi mengambil waktu khusus untuk berdoa, tadi mendapat kekuatan, mendapat kebaikan yang dari Tuhan. Dan kita dikenyangkan dengan sukacita yang dari surga. Dan kita tergolong orang yang dipilih. Karena apa? Karena ketekunan mengambil waktu khusus untuk berdoa. Ya. Sekali lagi, kapan kita mengambil waktu khusus untuk berdoa?
pada waktu bangun pagi, gosok gigi, cuci muka, sisiran dong. Doanya sederhana aja. Ya. Tapi kalau itu rajin dan tekun setiap hari dilakukan. Nah, seperti Daniel tadi, kita meneladani Daniel karena Daniel tekun berdoa kepada Tuhan. Orang yang berdoa itu dikenyangkan oleh Tuhan dengan kebaikan-kebaikan Tuhan. Nah, jangan sampai kita kalau main HP, Mobile Legends, game, akhirnya kalau mengambil berdoa nggak mau. Tapi kalau main game, waduh rajin. Pi, mah, ntar ya, ayo doa. Nanggung nih, main gamenya lagi seru-serunya. Nah, ini lagi seru-serunya nih. Ya, nah harus mengambil sikap untuk berdoa secara khusus. Kalau ditegur mama, dikasih tahu mamanya untuk berdoa, berdoalah. Karena dengan berdoa itu menghasilkan kekuatan. Sekali lagi tadi, kita dikenyangkan dengan kebaikan-kebaikan Tuhan. Seperti Daniel, orang yang rajin berdoa secara khusus, secara tertib, teratur dan disiplin. Dia mendapat hasilnya, dikenyangkan dengan kebaikan-kebaikan Tuhan. Nah, ayat terakhir kita baca di dalam Efesus 4 ayat yang ke-18. Efesus 4 ayat 18. Efesus 4 ayat 18. Dan pengertiannya yang gelap jauh dari hidup persekutuan dengan Allah karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka. Nah, orang kalau yang tidak terlatih dalam doa, hatinya degil dan jauh dari persekutuan dengan Tuhan. Ya, kalau kita tidak rajin, artinya membuat waktu khusus kita berdoa kepada Tuhan, dan bahkan kita tidak berdoa, maka kelama-kelamaan hati kita akan degil dan jauh dari persekutuan dengan Tuhan. Artinya apa? Tidak akan mendapat berkat dari Tuhan. Jauh dari berkat. Nah, untuk itu sekali lagi, mari kita bersekutu. Artinya bersekutu apa? Kalian berdoa, sebelum berdoa baca firman. Dan firman itu menguatkan iman kita. Dan ketika kita berdoa, iman kita menuntun kita dalam berdoa. Dan setiap yang kita doakan, Tuhan kita, Bapa kita di sorga, mendengarkan apa yang hendak kita sampaikan kepada Tuhan. Adik-adik mau berdoa? Siapa yang mau berdoa? Wah, puji Tuhan. Yuk kita bangkit berdiri. Kita akan memujikan dengan pujian. Oh ya, ayat masnya Matius 6 ayat yang ke-6. Ya, Matius 6 ayat yang ke-6. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Ingat ya, ayat masnya tadi, ayat yang pertama Kak Petrus bacain tadi. Matius 6 ayat yang ke-6. Kuasa dalam namamu. Jawaban persoalanku, semuanya ku temukan padamu Tuhanku. Di saat hatiku berseru memanggil namamu, kau menyelamatkanku.
Bapakku, sebab ku tahu ada kuasa dalam namamu. Di saat hatiku berseru memanggil namamu, kau menyelamatkanku. Ku dapat semua yang ku perlu darimu Bapakku, sebab ku tahu ada kuasa dalam namamu. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, Daniel memberikan teladan yang baik, di mana dengan tertib, teratur, dan disiplin dalam berdoa mengambil waktu yang khusus, sehingga Daniel mendapat kebaikan dan menikmati baiknya Tuhan, sehingga kehidupan Daniel terpelihara. Untuk itu Bapa, Engkau memberkati anak-anak sekolah minggu yang pada saat ini hadir. Mereka secara dini juga akan mengambil sikap untuk berdoa, meminta kepada Tuhan secara tertib, teratur, dan disiplin. Sehingga pertumbuhan anak-anak sekolah minggu, pertumbuhan mereka mengalami pengenalan akan Kristus secara sungguh-sungguh dan dalam. Sehingga Tuhan memberkati anak-anak sekolah minggu, juga orang tua mereka masing-masing yang dengan tekun setia mengantar dalam beribadah. Terima kasih Tuhan, kami boleh menikmati firman-Mu pada saat ini. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, kami berterima kasih. Amin. Oke, terima kasih Ben untuk baca firman Tuhan. Ya. Oke, Kak Mona, sebelum kita masuk ke dalam aktivitas yang untuk di kelas, Iya, kita betul. mau umumin dulu ada aktivitas online. Online seperti buat biasa. yang adik-adik ibadahnya. Buat adik-adik yang ibadahnya masih di rumah, Kak. Masih di rumah. Ya. Kalian tinggal ke link yang ada di description box. Ya. Di download, soalnya ada 10. Masih berhubungan dengan firman yang baru saja kita dengar. Hari Kak. ini ya. Ya, Iya. mengenai Jadi doa. kalau yang tadi memperhatikan pasti bisa jawab semuanya ya Kak ya. Pasti bisa jawab, walaupun ada beberapa soal yang tricky. Oh. Yang gitu. kalimatnya harus kalian baca dengan benar Waduh. supaya jawabannya tidak salah. Nah tuh harus Nah. benar-benar dibaca ya Harus benar-benar dibaca. pertanyaannya. Jadi bukan hanya siapa yang cepat dia yang menang, tapi betul. siapa yang benar semua juga yang menang. Iya Ya. betul. Ditunggu ya adik-adik ya. 10 soal jawab semua, yang cepat dan yang benar akan Iya. mendapatkan hadiah dari Tabernacle Family Junior. Oke. Iya. Bye-bye adik-adik.